Ya, gini nggak apa-apa teman-teman? Oke mas, ya. Ya, eh, jadi terima kasih eh, kepada Mas Narno, Mbak Ulia, Majid, Fahri sudah mempercayai Bu Tias untuk membahas buku keluarga di buku keluarga di siang hari ini. Selamat juga Mas Narno, Mbak Ulia udah konsisten mencatat proses-proses yang terjadi dari peristiwa sehari-hari yang kemudian dicatatkan dalam jurnal dan bisa diterbitkan. Saya membaca buku ini kemudian mencoba untuk mengkerangkai ya menggunakan kerangka KHD ya gitu. Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau saya melihat membaca terutama bagian cerita-cerita ya gitu. Tadi kalau udah pas gitu Mbak Sita kan membahas juga yang depan, saya soalnya nggak bahas yang bagian depan, jadi bahas yang cuman cerita yang ditulis Mas No, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti mulainya Majid umur berapa itu Mas? 4 tahun ya, sampai dengan 2022 ya, itu 7 ya, oke. Nah, saya pakai kerangka bahwa kodratnya anak kalau mengacu kepada Ki Hajar Dewantara itu adalah satu merdeka, yang kedua bermain, gitu ya. Kalau teman-teman nanti membaca buku ini gitu akan melihat bagaimana kemerdekaan anak dalam bermain. Merdeka menurut Ki Hajar ya merdeka lahir, secara lahir juga merdeka, secara batin pun juga gitu ya. Jadi dua-duanya. Nah, lalu kemudian soal bermain, kalau teman-teman melihat dari buku ini semua peristiwa gitu tuh tidak jauh-jauh dari bermain. Bahkan kemudian misalnya ketika di situ dimasukkan literasi, numerasi dan lain sebagainya, itu asalnya juga dari peristiwa bermain. Nah, kemudian sebagai orang tua, Mas No dan Mbak Ulia ini kalau dikerangkai dengan KHD lagi itu menggunakan laku nuntun, bukan nuntut ya. Itu satu huruf tapi bedanya banyak gitu. Yang satu menuntun, yang satu menuntut ya. Jadi kalau KHD kan pakainya menuntun. Jadi pendidikan itu kan tuntunan ya. Ya ini yang dipraktekkan Mbak Ulia dan Mas No adalah tuntunan. Jadi menuntun. Nah, laku menuntun sendiri ketika saya mencoba membaca cerita-cerita keluarga ini itu juga bisa dikerangkai dengan satu, menuntun anak, mengasuh ya dengan konteks diri, sesuai dengan konteks diri. Yang kedua, sesuai dengan konteks sosial kultural. Di dalam konteks diri, saya makainya misalnya pakai kacamatanya KHD. Kalau window pertama berarti masa Wirogo ya. Kalau saya pakai psikososial Erik Erikson, masa 3-5 tahun adalah masa perkembangan inisiatif gitu ya. Nah, itu kelihatan banget gitu ya dari interaksi-interaksi yang dilakukan keluarga ini gitu, bahwa kalau di masa Wirogo bagaimana kemudian kelihatan bahwa anak-anak ini berkembang ya secara fisik ya, macam-macam lah gitu ya, yang harus keluar ya. Banyak sekali aktivitas yang saya temukan di dalam cerita ini tuh keluar, bukan duduk di dalam dan mengaji misalnya gitu kan. Maksudnya walaupun keluarga ini tinggal di lingkungan pesantren gitu ya, tapi kemudian aktivitasnya banyak sekali dan banyak aktivitas yang itu menstimulasi fisik ya, karena memang 0-8 tahun itu kan Wirogonya itu kan masih sangat kuat dan gerak ini tadi ya dengan raga ini tadi itu sebetulnya bukan untuk menguatkan raga saja, tetapi kemudian kan ngefek ke semuanya ya. Jadi mau mengasah cipta, rasa, karsa, tenaga itu kan
menggunakan itu kalau diolah bisa. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa banyak sekali stimulus gitu untuk indera. Jadi kan kalau masa ini kan panca indera ya yang dikuatkan di 0 sampai 8 tahun. Kemudian kalau kita lihat dari psikososial Erik Erikson mau pakai inisiatif ya di anak umur 3 sampai 5 tahun, kalau mau diingat-ingat teman-teman yang belum punya anak mungkin mengingat masa kecil atau melihat apa namanya mungkin anak TA ya, kamu kan pegang TA atau tetangga atau keponakan gitu ya. 3 sampai 5 tahun tuh inisiatif sedang tinggi-tingginya ya, tetapi sering berbenturan dengan kepentingan orang dewasa gitu. Jadi inisiatifnya misalnya orek-orek tembok gitu ya. Tembok keluarga dengan anak 3 sampai 5 tahun itu jarang ada yang bersih gitu. Ya. Misalnya ditutup sama kertas 1 meter, dia nulisnya di atasnya. Kayak ada sensasi mungkin ya, sentuhan antara pena atau apa pastel atau apa dengan tembok langsung gitu ya, pokoknya harus. Terus kemudian inisiatifnya ada banyak lah, sampai misalnya itu dia ingin melakukan hal-hal yang dia temukan, terus dia berinisiatif untuk apa. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika anak diberikan mainan kemudian dirusak. Itu ciri khas 3 sampai 5 tahun ya. Makanya kadang-kadang bilangnya wis larang-larang gitu kok kedolanan gitu. Karena sebetulnya keasyikannya merusak gitu. Merusak itu kan di mata kita ya, di mata mereka bukan merusak gitu. Di mata mereka sebenarnya adalah menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, di situ kan berarti ada di inisiatif itu ada imajinasi dan juga kreativitas. Di masa ini saya melihat ya, kemudian mencocokkan dari cerita-ceritanya Majid, benar banget ya, di usia ini tuh adalah masa bertanya. Jadi pertanyaan yang keluar dari Majid itu bukan lagi apa gitu, apanya sedikit misalnya, tetapi Majid banyak menanyakan mengapa, kenapa, jadi doya terus gitu ya. Kalau orang tua tuh doya terus, kenapa kok pas gempa yang pertama bapak tidak tahu, kenapa kok sekarang banyak bencana. Nah itu kan mengapa dan mengapa ya. Itu sebetulnya kan indikasi dari keingintahuan yang kemudian harus dipelihara. Nah kemudian ada juga pertanyaan dari Majid, kenapa kok polisi kebanyakan laki-laki Pak, kok perempuannya sedikit? Di dalam cerita ada begitu ya. Jadi mengapanya banyak sekali, dan itu ciri khas dari anak usia 3 sampai 5 tahun. Oke. Sebentar. Oh ya, dan mereka itu ternyata gitu ya, di anak-anak ini kemudian yang dikatakan Mas Noka di catatan-catatan. Mereka kan sebelumnya punya catatan-catatan ya. Terus di masa ini lebih berkembang lagi, catatannya makin banyak. Jadi dia nangkep apa. Terus tiba-tiba dia bisa merangkai. Ya kadang-kadang menurut kita nggak logis, tapi nek diruntut-runtut jadi logis gitu. Oh iya ya, alasannya dia ternyata logis juga gitu ya. Dia bahkan rentetan-rentetan tadi menimbulkan pertanyaan baru. Seperti misalnya Pak No cerita, kok tadi polisi itu kenapa banyaknya cowok? Lalu Pak No ceritalah zaman dulu tuh begini gitu kan. Zaman dulu wanita tuh tugasnya adalah gitu ya Pak No kalau nggak salah. Diceritakan. Kalau zaman sekarang, terus dia tanya dong, gitu. Terus
kalau ibu-ibunya sekarang boleh kerja keluar rumah, yang ngurusi anak-anak siapa? Itu pertanyaan lanjutannya dia. Jadi kan bisa nggak dok ya dari apa yang tadi catatan-catatan yang sudah dipunya itu dirangkai terus keluar pertanyaan baru gitu ya, itu nggak disangka sama Mas No gitu. Mbak Jum ya, saya ngurusin Mbak Desum dijawab sama Mas No yang ngurusin anak-anak Mbak Desum Bapak gitu ya, 13 ya. Itu kalau teman-teman yang punya putra gitu ya, atau fasilitator mungkin yang juga mendampingi anak-anak usia dini, bisa kebayang ya, bisa keinget ya bahwa oh iya ya, anak-anak ini sering merangkai-rangkaikan sesuatu yang menjadi pengetahuan dia sebelumnya, lalu dia hari ini dapat apa digaduke gitu ya. Nah dari apa jadi yang cerita yang dituliskan oleh Mas No dan Mbak Ul ya, selama 2000 kilo Mas mulai nih 2018 sampai 2022 ya tulisnya ya 6 tahun gitu ya. Ditulis itu kalau saya melihat gitu ya, merefleksikan kembali, ternyata dari cerita-cerita itu terlihat bahwa sebetulnya satu, anak-anak itu ternyata memang mampu untuk menyusun pengetahuannya sendiri. Kadang-kadang kita mosok sih anak-anak bisa menyusun pengetahuan sendiri, masa sih? Tapi ternyata yang ditemukan Mas No bisa gitu ya sama Mbak Uya. Bisa Mbak Uya? Jadi yakin nggak kalau anak adalah pembelajar mandiri? Yakin nggak? Kayak waktu Nabo Saron gitu ya, Nabo Saron tiba-tiba kok jadi kok isu sih? Kok ngendi gitu? Apa ya bener niteni nirok ke nambah iku ya dek iki diajari secara langsung ki ya ora tahu gitu ya. Udah pernah lihat-lihat mungkin kemudian nyoba-nyoba gitu ya, bahwa di sini tuh sebetulnya tuh mereka aktif ya gitu, apa secara pikiran terus nyambung terus setiap hari sinaps-sinapsnya. Nah itu kadang-kadang membuat orang dewasa itu terkejut gitu kan, tuh ternyata bisa ya gitu. Nah sebetulnya saat terkejut itu adalah saat bertobat. Keterkejutan itu tuh harusnya membuat orang-orang tua itu bertobat. Oh iya, mempercayai gitu loh maksudnya. Oh iya ya, anak tuh sebetulnya bisa ya membangun pengetahuannya sendiri. Bertobat dari itu, kemudian bertobat dari godaan orang tua, godaan ini bukan cuma orang tua, tapi juga orang dewasa di sekitar anak-anak. Saya fasilitator gitu ya, saya sebagai seorang siapa bule gitu ya, saya sebagai seorang tetangga atau apa, orang dewasa di hadapan anak itu kepengennya ngajari, itu tantangannya gede banget gitu. Coba kita anak dapat mainan baru, keinginan kita untuk mengajari gede banget loh. Ini gini makanya gitu, bukan gitu. Nah kan padahal kesenangan itu tadi kan karena menemukan sendiri, karena menemukan keasikannya itu kan seperti itu. Nah itu yang kemudian di beberapa part itu ditemukan ada ruang-ruang ya untuk benar-benar mempercayai anak menjadi pembelajar mandiri. Kemudian ternyata di dalam cerita ini juga saya melihat si anak kecil gitu ya. Dan kadang kita bayangin anak kecil bisa nggak sih membuat keputusan gitu? Bisa loh teman-teman gitu. Bisa loh. Ya loh Mas No, di beberapa part di sini ditunjukkan dia bisa menentukan hadiah misalnya. Hadiahnya nomor 1 sih gitu, sih nentukan majid. Hadiahnya dapat belangkonnya bapak yang baru. Hadiah juara nomor 2 dapat belangkonnya bapak yang lama, ya kan? Hadiah nomor 3 dapat belangkonnya majid gitu kan. Dia bagaimana dia kemudian kok nomor sijinya nggak belangkonnya majid, kenapa? Itu kan ada proses berpikir ya gitu, yang kemudian menuntun dia membuat keputusan gitu, bahwa
yang nomor satu kenapa harus yang baru gitu. Nah itu kan proses-proses yang sebetulnya di dalam sini dia ada analisisnya gitu, sampai dia kemudian membuat kesimpulan dan dia menentukan mengambil keputusan. Kemudian melalui cerita ini saya juga melihat bahwa anak-anak itu bisa ngeroso ya, ngeroso. Jadi dan kemudian ya memang respon dari orang tua juga yang membuat anak juga kuatkan menjalani rasa itu. Anak-anak ngeroso ndredeg misalnya ya, ndredeg deg-degan sebelum pentas gitu. Kemudian bungah, kemudian ketika susah waktu ketika apa yang mati apa nih mas, ikan ya mbak, ikan ya, ikannya mati gitu ya, itu kan ada rasa-rasa yang tumbuh ya, maksudnya mereka mulai bisa ngerosok gitu. Ada rasa sedih ya, kemudian yang diperkuat oleh orang tua lah, diterima oleh orang tua dan kemudian bagaimana mengelolanya. Nah sebetulnya ini kan ya kalau di zaman sekarang gitu kan sosial emosional ya diperkuat di situ. Kemudian soal ngerti ngeroso ngelakoni ya kan pakai ngeroso juga ya itu. Saya senang dengan cerita di sini tuh, cerita soal menjalani puasa. Ini bentar lagi puasa nih. Menjalani puasa, bahwa Majid dibebaskan untuk kemudian jadi tidak dipaksakan untuk ngelakoni poso, tapi melihat dulu ya, mengamati dulu sampai kemudian nyoba gitu ya. Nek urung gelem nyoba ya nggak dipaksa, terus kemudian nyobanya sepiro itu sak kuate ya, itu kan ngerosok, bukan langsung ditentukan harus gitu dari jam sekian sampai jam sekian, ngerosok dulu sampai kemudian dia oh aku kuat gitu. Suatu kali ternyata dia kuat sampai